Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat bertemu dan bersekutu kembali di tengah kebaktian pada saat ini. Dan walaupun kebaktian kita masih kita lakukan di rumah masing-masing, tentu kita percaya bahwa persekutuan kita saat ini adalah wujud persekutuan kita dengan sesama dan terlebih juga mewujudkan persekutuan kita dengan Tuhan. Secara khusus kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Untuk itu marilah ibadah kita saat ini kita mulai. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama dan kedua. Marilah ibadah kita saat ini kita khususkan dan kita kuduskan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Terpujilah Allah, sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kehidupan saudara sekalian. Amin. Kini mari kita serahkan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Keberadaan diri kami yang jauh dari kehendak Tuhan, yang belum sepenuhnya dapat melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan,
terutama ketika Tuhan memanggil kami untuk saling mengasihi, kami pun belum dapat melakukannya. Ketika Tuhan memanggil kami untuk saling melayani satu sama lain, kami pun juga belum dapat melakukan itu semua dengan sepenuh hati. Dan terlebih ketika Tuhan mengutus kami untuk bersaksi di tengah kehidupan ini, kami malah cenderung mengagungkan diri kami, bukannya mengagungkan nama Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan diri kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini, ya Allah, untuk Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus, untuk Tuhan ampuni kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus. Lalu kemudian untuk Tuhan tuntun melalui penyertaan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami hari demi hari lebih terarah kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan kami memohon hikmat penyertaan dari Tuhan. Amin. Mari dengan sepenuh hati kita sadari keberadaan Tuhan yang menuntun kehidupan kita dan senantiasa memberi anugerahnya kepada kita, dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 389 bait 1, 2, dan 4. Kini mari kita satukan hati di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita akan menerima sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang agung akan kami terima dan akan kami renungkan sebagai petunjuk, sebagai dasar kehidupan kami.
Untuk itu kami mohon padamu ya Allah, Engkau berkenan membuka pikiran dan hati kami untuk Tuhan kuasai dan penuhi dengan kekudusan sabdamu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong berkenan Engkau tuntun dan Engkau kuasai dengan hikmat, sehingga apa yang menjadi perenungan kami saat ini benar-benar dapat kami terima dan tertanam di dalam hati kami sebelum kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkenan bersabda bagi kami ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Dasar perenungan kita saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 17 dan nanti dilanjutkan ayat 28 sampai 32. Saya ulangi, Lukas 24 ayat 13 sampai 17 dan ayat 28 sampai 32. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia dan sungguh-sungguh menerima serta merenungkan firman Tuhan di dalam hati, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terpuji namamu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita belajar sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan kita melalui kesaksian firman Tuhan hari ini. Saya hantarkan saudara-saudara pada dua kondisi yang tengah dialami oleh para murid. Yang pertama adalah ketika di tengah perjalanan menuju Emmaus, ketika murid-murid berbincang-bincang tentang apa yang terjadi akhir-akhir itu, yaitu tentang kematian, lalu juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tengah bersukaria, tengah bersuka cita sepenuh hati bahwa Tuhan dan Tuan Guru mereka bangkit dari kematian. Ada perasaan yang sangat bahagia yang tengah menguasai para murid. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah percakapan dan di tengah perjalanan mereka, lalu Tuhan Yesus seolah-olah atau etok-etok bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan? Seolah-olah Tuhan Yesus tidak tahu. Maka merespon pertanyaan itu, para murid seketika itu juga terhenti perjalanannya dengan muka muram. Artinya melalui bahasa tubuh yang dikemukakan, ada perasaan sangat marah, sangat jengkel yang ingin ditunjukkan oleh para murid kepada Tuhan Yesus yang bertanya tadi. Lalu celakanya, saudara-saudara, bahwa dalam dua kondisi itu, dalam kondisi yang sangat bahagia, lalu dalam kondisi yang sangat marah, sangat jengkel, para murid sama sekali tidak mengenali bahwa yang sedang membersamai mereka adalah Tuhan Yesus yang baru saja bangkit. Artinya adalah bahwa kondisi hati yang di luar kendali dalam hal ini sangat senang, sangat bahagia dan sangat marah, itu dapat menutupi mata batin seseorang. Dan itu dialami oleh para murid, sehingga saat itu mereka sama sekali hatinya, matanya tidak mengenali Tuhan Yesus. Dan itu berarti juga bahwa suasana hati yang sangat emosional, entah itu emosinya marah, entah itu emosinya sangat bahagia, ternyata itu sesuatu yang buruk bagi iman kita. Tidak hanya marah, tetapi juga ketika sangat bahagia, sebagaimana dialami para murid, ternyata itu menjadi sesuatu yang buruk bagi kehidupan iman kita. Itulah pentingnya ketika Tuhan Yesus juga pernah menasihatkan supaya tetaplah terjaga. Berarti ada pengendalian diri. Terjaga berarti tidak larut dalam situasi emosi, entah itu sangat marah, entah itu sangat bahagia, atau bisa jadi juga ketika kita mengalami perasaan yang sangat sedih. Terjaga atau mengendalikan diri itu berarti kita mampu mengontrol
daya emosi yang keluar dari dalam hati kita. Bukan sebaliknya, kita justru dikontrol oleh emosi-emosi itu. Makanya ada kata-kata bijak berkenaan dengan tiga rumus kehidupan ini. Yang pertama adalah jangan pernah berjanji saat kita sedang sangat bahagia. Lalu yang kedua, jangan pernah membalas atau mengatakan apapun saat kita benar-benar sedang marah. Dan yang ketiga, jangan pernah memutuskan apapun saat kita sedang dilanda kesedihan yang mendalam. Karena tiga hal itu pasti akan berujung pada sesuatu yang sangat buruk bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan iman kita. Terjaga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti menyadari betul kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Beruntung kemudian di akhir perikop bacaan kita tadi, bahwa para murid segera menyadari keberadaan Tuhan Yesus ketika Ia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka. Baru di situ mereka menyadari bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sosok yang mereka imani, yang sudah bangkit, dan kebangkitannya itu untuk membersamai kehidupan mereka dan untuk membersamai kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saya dan saudara sekalian. Nah, untuk terjaga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita seharusnya senantiasa memiliki hati yang terbuka bagi Tuhan. Tidak ditutupi oleh yang namanya kebahagiaan, tidak ditutupi oleh yang namanya kesedihan, apalagi tidak ditutupi oleh yang namanya kemarahan. Hati yang sangat terbuka bagi kehadiran Tuhan memampukan kita untuk benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu benar-benar senantiasa ada menyertai kehidupan kita. Maka pergumulan yang menarik dan perenungan yang perlu kita hayati bersama memasuki Minggu Paskah yang ketiga ini adalah bahwa kita sedang mendapati salah satu tolak ukur kedewasaan iman kita adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Kemampuan kita untuk tetap terjaga sehingga kita tetap mampu mengontrol emosi-emosi yang tumbuh dari dalam hati kita itu, sehingga mata hati kita tetap dapat terarah kepada rancangan dan karya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dan juga senantiasa memberi hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya.
Dipersilahkan mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah bersama-sama kita menerima sapaan firman Tuhan sebagai sebuah tuntunan dan dasar kehidupan yang baru, kini mari kita perbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, kini mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan minggu, dan ada kesaksian firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dan di dalam kita mengaturkan persembahan minggu, mari kita barengi dengan memujikan kidung jemaat 240A bait 1 dan 3. Kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Kini mari kita satukan hati di dalam doa, mengaturkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah atas segala limpahan rahmat dan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Berkat yang berupa kekuatan, kesehatan, rezeki, dan bahkan juga berkat yang berupa kerukunan. Dan itu semua kami hayati sebagai wujud penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dan menyata bagi hidup kami. Untuk itu kami memohon padamu ya Allah, Engkau berkenan melayakkan dan memampukan kami untuk menghayati setiap wujud berkat Tuhan itu dengan penuh ungkapan syukur yang kami haturkan melalui puji-pujian, melalui doa, melalui kebaktian, bahkan juga melalui persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan kami yang berupa uang ini, sehingga dapat berguna menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat Tempur Sari ini. Kami pun yang masih dapat menghaturkan persembahan, tolong berkenan Engkau sertai di dalam kami mengupayakan setiap wujud berkat Tuhan, sehingga itu semua dapat kami lakukan bukan semata-mata untuk memperoleh berkat rezeki dari Tuhan, tetapi juga sekaligus kami dapat mempersaksikan kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini kami mengaturkan permohonan kami kepadamu ya Allah, di tengah kondisi penyebaran virus corona yang belum terhenti, di tengah kondisi yang belum aman dan belum normal. Kami memohon hikmat-Mu ya Allah, untuk dapat menjaga diri kami masing-masing, untuk juga dapat menjaga orang-orang dan lingkungan di sekitar kami, sehingga penyebaran virus itu dapat segera terhenti dan kehidupan kami, kehidupan umat manusia di bumi ini dapat segera pulih dan berjalan normal kembali. Kami mengharapkan belas kasih Tuhan turun bagi kehidupan dunia ini. Kami menyerahkan pula ke tangan-Mu orang-orang yang Engkau percaya, Engkau pilih dan Engkau pakai, berada di garda depan mengatasi pergumulan wabah corona ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kebijaksanaan serta kesehatan, sehingga melalui orang-orang yang Tuhan pakai di garda depan ini, pergumulan bangsa kami dan dunia ini segera Engkau pulihkan. Kami menyerahkan segala rencana kegiatan jemaat-Mu di Tempur Sari ini, rangkaian kegiatan di Majelis Daerah Malang 4 dan juga lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan. Banyak hal yang harus tertunda, banyak hal yang harus dipersiapkan ulang. Untuk itu kami memohon hikmat-Mu. Kami percaya bahwa akan ada waktu yang lebih indah bagi kami untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah terencana ini. Kami pun menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan memulihkan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui hadir-Mu, saudara-saudara kami menerima serta merasakan kekuatan,
yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami pun bersyukur bahwa di tengah keberadaan yang sangat terbatas ini, kami masih dapat melakukan kegiatan persekutuan kami, walaupun tidak kami lakukan secara fisik. Tetapi kami yakin bahwa di tengah persekutuan yang kami bangun, Tuhan berkenan memakainya menjadi sarana bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga mengaturkan ibadah kami yang pada saat ini kami lakukan dengan penuh cacat, penuh celah, dan belum sempurna di hadapan Tuhan. Kami memohon kesempurnaannya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita undur dari peribadatan ini dengan penuh sukacita untuk melanjutkan kebaktian di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita juga senantiasa memiliki hati yang terbuka bagi Tuhan, sehingga karya Tuhan pun juga lebih mudah menuntun kehidupan saya dan saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 3 mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji-pujian,
Ibadah kita hari ini telah selesai dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di sepanjang kehidupan saudara-saudara sekalian, dan mari kita meyakini bahwa tuntunan kasih Tuhan melalui karya Roh Kudus senantiasa hadir bagi kehidupan kita. Dipersilahkan mengambil saat hening pribadi.